Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Azhar Setiawan, NRP 22-2021-101 dari Prodi Teknik Sipil. Yang pertama ada pengertian TLS. TLS atau yang disebut juga Terrestrial Laser Scanning merupakan alat pencitraan aktif yang menggunakan teknologi laser yang dapat dengan cepat mendapatkan satu set titik 3 dimensi point clouds dari suatu permukaan atau objek dalam satu kali pengamatan. Dan TLS ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama short range dengan jangkauan 50-100 meter, dan yang kedua medium range dengan jangkauan 150-300 meter, dan yang ketiga ada long range dengan jangkauan 1000 meter. Yang kedua ada prinsip yang digunakan dalam TLS ini adalah sinar laser yang ditembakkan dari alat yang akan dipantulkan kembali oleh permukaan maupun target ke alatnya. Dan waktu yang dibutuhkan oleh laser untuk memantulkan kembali ke alatnya akan dihitung untuk kemudian dianalisis dan diolah sehingga didapatkan point cloud yang selanjutnya dapat dimodelkan menjadi 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tindri Sadi Putra dengan LP 22-2021-081 dari Prodi Teknik Sipil. Yang pertama ada bagian-bagian dari TLS. Bagian dari alat TLS adalah yang dari scannernya itu yang pertama mirror, terus ada laser, status, power, laser on off, terus key switch, tripod plate, adapter, lock, sama ada statif tripod, sama ada statif secondary. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pengolahan data TLS. Yang pertama ada metode target to target. Jadi pada metode target to titik ikat yang digunakan untuk registrasi adalah titik target yang dipasang di sekitar objek dan identifikasi pada saat pengaman data. Target berbentuk beraneka ragam, ada yang berbentuk target bola yang mana bahannya berbuat dari bahan khusus, kemudian target lainnya berupa target panel hitam putih atau panel yang berwarna biru putih. Yang kedua ada metode cloud to cloud. Metode cloud to cloud titik ikat yang digunakan untuk registrasi depan dari titik objek hasil perekaman, sehingga pada saat perekaman target tidak perlu pemasangan target. Syarat agar scan word dapat registrasi, maka antar scan word harus memiliki pertampalan minimum sebesar 20% dari daerah yang direkam. Yang ketiga, ada metode kombinasi antara metode close to close dengan target to target. Metode kombinasi antara metode close to close dengan target to target yaitu suatu metode dengan proses registrasi yang dilakukan secara kombinasi, yaitu antara close to close dengan target to target. Sehingga untuk kualitas hasil registrasi dan ukurannya, untuk metode ini memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan close to close maupun target to target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafka Faris Saihan dengan NRP 22-2021-093 dari Prodi Teknik Sipil. Kelebihan dari TLS yang pertama sebagai berikut. Lebih efisiensi dari segi timing karena perolehan data survei akan jauh lebih cepat. Yang kedua, kualitas data jelas lebih teliti karena memiliki resolusi spasial yang jauh lebih detail ketimbang metode konvensional. Yang ketiga, ambiguitas data lebih sedikit. Yang keempat, tingkat detail dan kerapatan yang lebih tinggi. Dan cara perolehan atau akuisisi data yang lebih aman karena juga menggunakan prinsip survei dengan penginderaan jauh atau remote sensing tanpa menyentuh objek observasi. Segala kelebihan pada TLS yang telah disebutkan, ada beberapa kekurangan dari terrestrial laser scanner tersebut. Karena kualitas data yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada peringkat pemindaian TLS, tetapi dipengaruhi juga oleh karakteristik pemantulan objek yang berbeda. Salah satunya adalah warna pada objek merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas pada hasil pemindaian TLS. Selain warna, jarak objek dengan TLS juga akan mempengaruhi kualitas hasil pemindaian karena jarak yang terlalu dekat ataupun jarak yang terlalu jauh akan mengurangi kualitas hasil pemindaian pada TLS tersebut.